Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin ikhwah fiddin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita kembali bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari kebaikan, yaitu membahas tentang hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang diberi judul sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-28, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Najih Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala. Hadis yang mulia. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dengan nasihat yang membuat hati kita itu betul-betul bergetar, ya. Nasihatnya nancap sampai hatinya kemudian bergetar. Wa dharafat minhal uyun, akhirnya mata pun mengalirkan atau mengucurkan air mata. Faqulna ya Rasulullah, setelah air mata itu menetes, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, karena bikin hati kita bergetar, karena bikin air mata terjatuh, ya. Fa'usina, maka berikan kami wasiat wahai Rasulullah. Qala usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Kata Nabi, saya wasiatkan kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan untuk senantiasa mendengar dan patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam riwayat Habasyi, ya. Meskipun kalian semuanya dipimpin oleh seorang budak Habasyah, dalam riwayat, ya, meskipun kepalanya ra'suhu mithlu zabib, seperti kepala, ya, zabib. Zabib itu seperti zabib itu kurma yang dikeringkan, kismis, ya. Jadi kepala kayak kismis, terlihat rambutnya keriting, kemudian telinganya kecil. Bahkan dalam riwayat anggota tubuhnya tidak lengkap, tangannya. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, patuhi. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang kalian semuanya masih hidup nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan mendapati perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka saya wasiatkan kepada kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, ya, yang setelahku, yang mereka mendapatkan hidayah atau petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian semuanya muhdatsatil umur,
perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah sesat, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasanun sahih. Jadi bisa kita pakai hujjah, bisa kita pakai untuk berdalil, karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ya diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Jadi beliau mengatakan Nabi ya itu memberikan kita nasihat sampai nasihatnya meresap dalam hati, bikin hati kita bergetar, kemudian air mata pun menetes. Kapan ini? Ini nasihat setelah sholat subuh, dan nasihat ini ya tidak terus-terusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Nasihat ini ya terkadang Nabi berikan, karena ada nasihat Nabi ya harian, ada nasihat Nabi mingguan seperti sholat Jumat, ada nasihat Nabi mungkin bulanan sampai tahunan. Dan ada beberapa waktu yang Nabi memberikan nasihat tidak setiap hari. Kenapa? Karena hati ini kadang-kadang bosan. Jadi mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baligh, perkataan yang meresap. Ya. Subhanallah. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan nasihat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat di dalam majelis Nabi, itu nasihatnya benar-benar menghidupkan hati. Yang mana hati di sini sampai kemudian bergetar dan ditandai dengan air mata yang menetes. Bukan kemudian nasihat-nasihat yang mengeraskan hati, tapi nasihat ini malah kemudian melembutkan hati. Nasihat yang berupa mengingatkan kematian, nasihat yang berupa mengingatkan dunia yang fana, nasihat yang mengingatkan tentang ya azab kubur, azab neraka, dan juga nikmat-nikmat surga. Tidak seperti nasihat yang kemudian malah membuat hati hati menjadi keras. Kenapa? Karena di dalamnya itu terus-terusan tertawa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum wa kathratid dhuhak. Ya, jauhilah kalian itu ya terlalu banyak tertawa. Fa inna kathratud dhuhak tumitul qalb, karena terlalu banyak tertawa itu bisa ya mematikan hati, ya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati ya seperti itu. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita memang lebih cenderung suka kalau ada ya kajian yang di situ banyak lawaknya gitu, ya. Padahal kalau kita lihat nasihat-nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul nasihat yang isinya adalah dalil, ya, dalil-dalil Al-Quran, dan mengingatkan tentang kemudian ya hari akhirat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi di sini mengatakan, ya, Nabi di sini ya seakan-akan ketika memberikan nasihat itu sahabat merasa seakan-akan ini nasihat yang terakhir gitu, seakan-akan kemudian nasihat ini nasihat perpisahan. Ini persis seperti yang kemudian Nabi sampaikan ketika perang atau ketika haji wada. Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kamu dari saya, la'alila alqakum ba'da ami hada, mungkin saya enggak ketemu kamu lagi tahun ini. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, dan nasihat itu seakan-akan kayak hawa-hawanya itu perpisahan, maka sahabat kemudian mengatakan, ausini ya Rasulullah, berikan kami wasiat ya Rasulullah, ya. Berikan kami wasiat, sebagaimana Nabi mengatakan sholli sholatal muwaddi, ketika kamu mau sholat, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggal dunia. Artinya sholat perpisahan, artinya ini sholat yang terakhir kali. Maka ketika itu kita akan berusaha sholat sebaik mungkin. Ini nilai terakhir ibaratnya gitu. Begitu juga ketika ini ya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi fa'usina, seakan-akan ini nasihat perpisahan ya Rasulullah, maka berikan kami wasiat. Maka ketika itu Nabi pasti memberikan wasiat, yang mana wasiat ini adalah puncaknya, wasiat yang sangat penting, wasiat yang mungkin tidak diulangi lagi.
Maka apa isi nasihatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi wassam'i wat ta'ah. Maka saya wasiatkan kalian semua sahabatku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa jamaah. Wasiat al-awwaluna wal akhirin. Wasiatnya orang yang pertama dan orang yang terakhir. Nabi disuruh bertakwa. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, takutlah kepada Allah. Kaum muslimin disuruh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Ahlul kitab sebelum kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, diperintahkan Allah untuk bertakwa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah kita wasiatkan, kata Allah dalam Al-Quran, kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, untuk bertakwa kepada kita, yaitu kepada Allah, dan juga kalian semuanya. Artinya betul-betul takwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Kenapa? Karena takwa ini adalah bekal. Kita ketika pengen perjalanan jauh, pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, kita pasti akan berbekal uang berapa, bawa makanan apa, pakaiannya juga berapa. Kita semua ini akan melakukan perjalanan jauh, perjalanan menuju darul akhirah, yang semuanya pasti akan berangkat. Tidak ada yang tidak, cuman tinggal ganti atau cuman tinggal tunggu giliran saja. Pasti kita akan kemudian mendatangi atau kemudian pergi menuju ke darul akhirah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita juga perlu bekal, dan bekal yang paling bagus, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, semua kita pasti akan mati. Bekalnya adalah takwa, ya. Kita sudah sering membahas takwa, tapi supaya kita lebih kemudian meresap, ya, kata ibaratnya kayak pepatah, satu kali kita ya mukul, ya, atau kita ambil paku, kita ambil palu, kita pukul, ya nancap. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai benar-benar aku itu nancap, kita susah mencabutnya. Takwa, kata ulama, antaja'ala bainaka wa bainallahi wiqayah. Engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dindingnya, ada pembatasnya. Takwa, ketika penyair mengatakan khalid dzunub saghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa, hilangkan, tinggalkan dosa-dosa baik yang kecil ataupun yang besar, dzaqat tuqa, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fauqal ardi syauqi yahdharu ma yara, dan usahakan kamu seperti orang yang sedang berjalan di atas onak dan duri, yang kemudian dia sangat berhati-hati, melihat dengan jeli, mengangkat pakaiannya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan kau remehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung-gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Makanya ketika Umar bin Khattab tanya kepada Ka'ab, ya, wahai Ka'ab, apa itu takwa? Maka dikatakan, pernah wahai Amirul Mukminin engkau berjalan yang mana di situ penuh dengan duri? Pernah. Apa yang Anda lakukan? Ya, fasyammir, saya kemudian angkat pakaian saya dan saya melihat jalan dengan hati-hati. Begitulah takwa. Kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita menabrak batasan larangan-larangan Allah sehingga kemudian kita akan, ya, menjadi orang yang merugi. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kemudian meminta kepada Allah supaya kita diberikan ketakwaan. Di antara doa yang kita sudah hafal semuanya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa bil ghina. Apalagi kita hidup pada zaman saat ini, susah sekali, ya, buat orang untuk bertakwa itu susah, kecuali memang betul-betul, ya, kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena pentingnya takwa, walibasu taqwa dzalika khair. Ya. Baju ketakwaan, bukan baju takwa yang kemudian kita bilang kayak baju koko itu. Artinya ketakwaan. Baju ketakwaan ini yang akan menutupi kita di akhirat nanti. Baju yang kita pakai ini menutupi aib kita ketika di dunia, dan baju ketakwaan itu yang akan menutupi aib kita di akhirat, ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, berusaha untuk
bertakwa. Dan wasiat ini sekali lagi wasiat yang paling pertama dan yang akan paling terakhir, yang paling pertama dan paling terakhir. Ya. Kemudian Nabi mengatakan usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, dan engkau patuh serta mendengarkan. Patuh kepada siapa? Patuh kepada pimpinan. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu, dan dalam Al-Quran dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Meskipun pimpinan itu yang memerintahkan kita zalim, meskipun mereka zalim, meskipun kemudian mereka itu memiliki kekurangan, karena nggak ada pemimpin yang kemudian semuanya sempurna, ya. Kecuali khulafaur rasyidun al-mahdiyun, ya. Selama bukan menyuruh kepada maksiat kepada Allah, meskipun mereka menzalimi kita, kita wajib patuh. Kalau sudah diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada. Karena Nabi mengatakan la maksiyata li khaliq, ya. La ta'ata lil khaliq fi maksiyati al khaliq. La ta'ata li makhluk. Tidak ada ketaatan bagi makhluk fi maksiyati al khaliq, di dalam memaksiati siapa? Khaliq. Enggak boleh, ya. Kita tidak boleh kemudian melakukan seperti itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya ulul amri kita, siapa sih ulul amri itu? Yang memegang urusan-urusan kita. Haji diurusin dia, ekonomi diurusi dia, keamanan diurusi dia, semua ya urusan-urusan kita diurusin dia, maka inilah pemerintahan kita yang sah, ya. Maka kita perlu mentaati. Taat dalam masalah apa? Ya. Taat dalam masalah yang nas-nas atau tidak? Sebetulnya tidak. Kalau masalah ada nasnya, ada dalilnya, ya kita tidak, ya tidak kemudian maksiat lagi karena itu ada nasnya, ya. Kalau sudah ada nas-nasnya, maka kita tinggal menjalankan, dan itu memang tidak harus diperintahkan penguasa. Karena sesungguhnya, ya, penguasa yang kita taati itu adalah urusan-urusan yang ijtihadiyah yang mereka anggap ada maslahatnya, selama tidak di dalam mentaati, selama tidak dalam bermaksiat kepada Allah, maka kita taati selama ada maslahatnya. Selama ada maslahatnya dan itu sudah dia ijtihadkan, kemudian tidak bermaksiat kepada Allah, maka perlu kita taati. Adapun kalau diperintahkan sholat, puasa, zakat, itu semua sudah ada nasnya. Itu semua sudah ada nasnya, ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu patuh dan mendengarkan. Kata Nabi, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kamu itu seorang budak, ya. Padahal jamaah dirahmati Allah, ya, budak itu boleh nggak jadi pimpinan? Nggak boleh. Meskipun yang memerintahkan kita seorang budak. Akan tapi kadang-kadang kita itu gini, kalau yang memerintah itu ya menguntungkan kita, kita dukung. Tapi kalau kemudian tidak kemudian menguntungkan kita, akan kemudian keluar sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya. Dan ini tidak akidah atau keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Padahal Nabi SAW dalam riwayat yang sahih tadi kemudian mengatakan kepada kita dan mewasiati kepada kita untuk kemudian mendengarkan dan patuh, ya. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita diperintahkan benar-benar untuk patuh. Nabi mengatakan, ya, dengan dalilnya, dengan hadisnya, yakunu ba'di, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yakunu ba'di, ya, a'immatun la yahtadduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Besok nanti akan ada, ya, a'immah, imam-imam, pimpinan-pimpinan yang mereka tidak mengambil hidayahku, tidak mengambil sunnahku. Fihim rijalun, ya. Di situ ada orang-orang yang qulubuhum qulubus syaitan, yang hatinya itu hatinya setan. Fi jismanil insi, di tubuhnya manusia. Maka apa kata apa kata Hudzaifah perawi hadis ini? Dia mengatakan, qultu, ya Rasulullah, kaifa asna'u idza adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, lalu apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapati pimpinan-pimpinan seperti itu, yang dia itu sampai dikatakan oleh Nabi, ya, la yahtaduna bihadi, enggak mau ngambil hidayahnya Nabi, wala yastannuna bisunnati, enggak ngambil sunnahnya Nabi. Qulubuhum, hati mereka, qulubus syaitan,
hati mereka hatinya setan, tapi bentuknya manusia. Ditanya oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, lalu bagaimana ya Rasulullah? In adraktu dzalik, kalau saya mendapati seperti itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma wa tuti wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Taati, dengarkan, patuhi meskipun dia memukul punggungmu, meskipun mereka mengambil hartamu. Subhanallah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan rawi yang thiqah, ya. Dengan rawi yang thiqah, dan ini juga yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, ya. Maka ini merupakan ijma'. Maka jangan sampai kemudian ada pemerintah ketika kemudian kita nggak nyaman dengan keputusannya atau tidak menyenangkan kita, kemudian langsung kita ngomporin dan kemudian luar biasa. Dan kata Imam Asy-Syaukani, Nabi sudah menjelaskan di sini akan ada pimpinan-pimpinan yang tidak mau mengambil hidayah Nabi, nggak mau mengambil sunnah Nabi, hatinya seperti hati setan, bentuknya kayak manusia. Ini dalil, ya, bahwasanya wajibnya kita untuk mentaati pemerintah meskipun kayak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tasma'u wa tuti, kamu dengarkan dan taati. Begitu juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintahkan, ya, untuk apa? Ya, mentaati dan sabar. Meskipun masya Allah kalau kita lihat, ya, zaman-zaman dahulu, ya, zaman dahulu kalau dalam kitabnya, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, ya, sejak zaman sejarah sampai kemudian mungkin saat ini, pemberontakan itu kalau sudah ada pengkudeta atau pemberontakan itu nasibnya tidak keluar dari dua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pemberontak ini akan dihabisi oleh pimpinan yang ada. Yang kedua, kalau seandainya dia menang, ya, tapi biasanya tetap akan kembali digoyangkan. Dan itu selalu. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada satupun nabi itu yang memerintahkan untuk memberontak, ya. Kita lihat Nabi Ibrahim, ya. Apakah Nabi Ibrahim memberontak pada Raja Namrud? Tidak. Tapi Allah perintahkan apa? Hijrah. Nabi Musa alaihi salam, apakah Allah perintahkan untuk memberontak kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun la'natullah alaih? Tidak. Tapi Allah perintahkan juga hijrah. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi salam, ketika menghadapi orang-orang Quraisy yang penuh dengan tirani, apakah kemudian disuruh langsung kemudian memberontaknya? Tidak. Tapi diperintahkan untuk hijrah, ya. Memang di dalam kitab-kitab sejarah ada tertulis tabi'in itu pernah memberontak. Kapan itu? Ketika dalam pemerintahan, ya, ketika itu gubernurnya dipegang adalah Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, yang terkenal dengan bengis, banyak membunuh kaum muslimin. Akhirnya para tabi'in mengangkat senjata, memberontak dan melawan. Hampir saja menang, hampir saja pasukannya Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi kalah. Tapi ketika itu kemudian para tabi'in sampai jumlahnya 120.000, mereka dihabisi oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. 120.000. Itulah kenapa jamaah yang dirahmati Allah, pemberontakan itu senantiasa tidak menguntungkan. Karena nyawa manusia dipandang sangat-sangat murah. Kalau sudah ada peperangan, mereka jangankan mikir kerja, ya, makan aja kadang nggak makan. Untuk beribadah takut, ya. Tapi kadang-kadang saya sering mendengar penceramah, apalagi yang akhir-akhir, sebentar lagi puasa, sudah nggak boleh tarawih lagi. Wahai kaum muslimin, ingat apa yang terjadi di Filipina. Dulu muslim, sekarang habis. Ingat apa yang terjadi di Myanmar. Bagaimana kondisi kaum muslimin? Sebentar lagi kita. Kenapa kita diam aja?
Terus kamu di mimbar Jumat ngapain begitu? Apakah kemudian nakut-nakutin jamaah supaya gemetar, atau kepingin supaya jamaah itu turun dan nanti kena gas air mata? Apa yang bisa kita lakukan dibanding itu? Sukanya kita menakut-nakuti terus, ditakut-takutin. Terus kita ini bisa apa? Maksud kita rakyat, Anda khotib, ngapain melakukan seperti itu? Dan saya paling ketika adanya paling gitu seperti, ya Allah kenapa ini salat Jumat kemudian yang disampaikan kayak seperti itu, ya. Itu kurang benar, ya. Padahal hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim dan sebelumnya juga hadis yang sahih jamaah dirahmati Allah. Maka kata ulama, melihat sejarah pemberontakan yang telah terjadi, ya, maka kita diperintahkan untuk sabar, ya. Untuk sabar, tidak hanya sekedar sabar, tapi kita ya bekali diri kita dengan agama Islam, dengan ilmu-ilmu yang sunnah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran ini akan membawakan hasil. Lihat Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, ketika dia difitnah dengan pemerintah yang Mu'tazilah, yang mereka lebih mengangkat akal daripada Al-Quran, yang mereka mengatakan Al-Quran ini apa? Makhluk yang kemudian bisa direvisi dengan otak mereka. Ketika itu banyak ulama yang ditangkapin, dipukulin, termasuk Imam Ahmad. Tiap hari dipukulin, sampai banyak muridnya yang jenguk. Imam Syafi'i kabur ke Mesir. Setelah ditangkap ditanya, apa pendapat Anda tentang masalah Al-Quran? Ya. Makhluk apa tidak? Ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Selesai, tidak kena pukul. Semua ini makhluk. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Tinggal Imam Ahmad, dipukuli tiap hari. Sabar nggak? Sabar. Akhirnya datang muridnya banyak. Ya Imam, mau sampai kapan kau sabar seperti ini? Punggung dipukuli terus. Sampai kapan? Kata Imam Ahmad kepada murid-muridnya, coba kamu keluar, lihat apa yang ada di luar. Keluar. 2000 orang siap mencatat perkataan Imam Ahmad. Dia keluar melihat, setelah lihat tahu, kemudian ditanya Imam Ahmad, apa yang di luar? 2000 orang siap mencatat omongan Ahmad kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak tersisa. Sampai kapan? Sampai ketika ada seorang ulama yang kemudian disuruh berdebat dengan ulamanya Mu'tazilah, ya. Disuruh berdebat dengan ulama Mu'tazilah, pentolannya Ibnu Abi Du'ad, yang di situ disaksikan oleh khalifah ketika itu, yaitu Wathiq Billah. Maka ulama ahlu sunnah ini didatangkan, dan Wathiq Billah mengatakan, jadi lu, debat dia, debat. Maka ulama ahlu sunnah mengatakan, wahai khalifah, bagaimana saya bisa mendebatnya sedangkan saya dalam kondisi diborgol? Lepaskan. Dilepaskan. Debat. Maka ulama ahlu sunnah mengatakan, biar saya yang memulai, ya. Dan dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai ya Ibnu Abi Du'ad, boleh saya bertanya lebih dulu? Yang kalian serukan, yang kalian dakwahkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajmain tahu kalau itu makhluk? Dijawab sama Ibnu Abi Du'ad, tidak tahu. Subhanallah, kalian mengetahui sesuatu yang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum tidak mengetahui. Maka dia mengatakan, apa tadi yang kamu ucapkan? Saya tanya, apakah yang engkau dakwahkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan semua itu mengetahuinya? Tahu, kata dia, jelas tahu itu. Maka ditanyai lagi, kalau mereka mengetahui Al-Quran itu makhluk, apakah mereka mendakwahkannya?
Apakah mereka kemudian memerintahkan manusia mengucapkan seperti itu? Jawabannya apa? Tidak. Subhanallah, engkau mendakwahkan sesuatu yang Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah mendakwahkannya. Akhirnya mereka malu, jemaah. Al-Wathiq billah malu, berdiri, kemudian menuju ke kamarnya sambil berkata, benar juga. Benar juga. Kenapa kita mendakwahkan sampai memenjarakan banyak orang, sedangkan Nabi, Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya semuanya tidak pernah mendakwahkannya. Akhirnya kemudian akhirnya kemudian Imam Ahmad diapakan? Dimerdekakan, dibebaskan. Dan banyak yang dibebaskan. Setelah dibebaskan, banyak ulama, orang-orang yang lain datang ke rumah Imam Ahmad. Kemudian mereka mengatakan, wahai Imam Ahmad, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Wathiq billah sudah tidak bisa kita biarkan. Sudah lama seperti itu. Maka mari kita berdiri. Mari kita mengangkat senjata. Kita lebih banyak. Imam Ahmad 2 tahun dicambukin, dipukulin, remuk tubuhnya, masih dalam kondisi sakit-sakitan, ditawari seperti itu. Bagaimana? Coba kalau kita 1 tahun ditawari kayak gitu, sedangkan kita banyak. Ayo cepat, ngapain baru sekarang ibaratnya ditawari. Tapi Imam Ahmad dengan ilmunya, Imam Ahmad mengatakan adima ya. Padahal 2 tahun disiksa. Imam Ahmad mengatakan darah. Hati-hati dengan darahnya kaum muslimin. La tanzi'anna yadan minat ta'ah, jangan engkau cabut ya ketaatan atau ya taat kepada pemerintah itu ya. Jangan kau cabut tangan dari pemerintah untuk bertaat. Subhanallah, 2 tahun dipukul, luar biasa ya. Sampai kemudian Al-Wathiq billah meninggal dunia dan tidak lama, sekitar 2 tahun. Maka yang mengganti adalah Imam Mutawakkil billah. Dan diam-diam dia ternyata senang dengan Imam Ahmad. Maka kemudian dia mengangkat Imam Ahmad. Sunnah dijunjung tinggi. Mu'tazilah kemudian diberengus dan kemudian dimasukkan ke penjara. Ini sabar dan juga berdoa ya. Padahal kadang-kadang kita masih ya gitulah, yang khotib, masa sudah seperti ini kita disuruh sabar terus. Kapan? Sabar ada batasnya. Sabar apa yang ada batasnya? Nah, kayak preman begitu ya. Nggak mau sabar. Padahal ini disuruh sabar ya. Nabi mengatakan inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kesabaran itu, ya sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Dan lihat apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa ketika itu, dan Nabi Musa sampaikan kepada Bani Israel ketika ya Bani Israel ditindas, yang laki-lakinya disembelihin, perempuannya dihidupkan. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel ketika Nabi Musa ya dan kemudian kaumnya ditindas? Mereka mengatakan, qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kita ini telah disakiti, dihina, ditindas, diintimidasi, dibunuh sebelum kau datang. Kita tunggu-tunggu kamu datang, masa kita juga suka diintimidasi? Masa kita juga dibunuhin terus? Ya. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbukum. Ya, Nabi Musa mengatakan, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya qala asa rabbukum. Ya. Dia mengatakan qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Qala Musa liqaumihi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, kamu minta tolong kepada Allah, wasbiru, dan sabar. Sabar minta tolong kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan setelah itu? Inna ardallahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya tanah Allah itu akan diwariskan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya betul-betul Bani Israel kemudian keluar hijrah ya. Dan Bani Israel bisa melihat Fir'aun terbunuh, Masya Allah ya.
Jadi kita diperintahkan untuk bersabar, tapi bersabar tidak kemudian kita diam jamaah. Bersabar di sini kita betul-betul diusahakan untuk bisa mempelajari agama Islam. Kita kajian, kita mengamalkan. Tidak kemudian kita sabar. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum sampai Allah merubah pemimpinnya. Begitu. Tidak kan? Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu berubah. Bukan sesungguhnya Allah akan merubah, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali merubah pemimpinnya. Tidak. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dirinya mau berubah. Kita lihat sekarang di masyarakat. Masalah pernikahan saja. Ada orang yang izin kepada bapak ibunya, "Pak, nikahkan aku dengan adat, dengan apa? Dengan yang syar'i ya." Jangan nak, kita nikah dengan adat. Kalau masih sekup seperti itu, hitungan waris. Kalau masih belum diterapkan, ya. Kemudian yang lainnya belum diterapkan, kita kemudian pengen kemudian khalifah, khilafah, susah. Kalau dalam sekup rumah tangga saja belum, RT belum, desa belum. Bagaimana mau kemudian khilafah? Maka perlu kemudian kita pelajari agama Islam dulu, kemudian kita praktekkan, nanti akan tegak sedikit demi sedikit, ya. Makanya Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah menjanjikan kepada kalian yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan dijadikan khalifah nanti di dalam bumi. Tapi kapan? Ya, ketika kita beriman, betul-betul beriman dan beramal soleh, supaya kemudian bisa. Kapan kita beriman, beramal soleh? Ya ketika kita tahu ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang-kadang ada yang mendebat, itu pemimpin yang muslim kita sapa. Nah, kalau pimpinannya tidak muslim gimana? Ya. Kalau pimpinannya enggak muslim, ya, kalau pimpinannya enggak muslim kita lihat. Kalau ternyata pimpinannya enggak muslim, sedangkan kita ini tidak mampu untuk memberontak karena sedikit, dan juga kalau kita tidak taat itu kemudian madaratnya lebih besar, maka kita taati selama tidak bermaksiat kepada Allah. Dan itu persis seperti Nabi Musa dan Bani Israel, pimpinannya adalah Fir'aun, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebetulnya panjang ini, ya, masalah ini, karena termasuk ya penting, karena ini juga termasuk akidah sebetulnya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, mengatakan di antara akidah tidak hanya akidah, tapi akidah itu tentang masalah kepemimpinan, ya. Mentaati apa? Mentaati pimpinan, ya. Maka jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kepingin mendapatkan pimpinan yang bagus, maka kita juga harus bagus, ya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya begitulah Allah akan memberikan pimpinan sebagaimana yang dipimpin, ya. Ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, ya, di debat, "Wahai Ali, kenapa sejak Anda menjadi pimpinan banyak sekali terjadi seperti ini?" Ya. Apa jawabannya? Ya, karena dulu Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, mereka yang dipimpin itu seperti saya ini orangnya. Mereka baik. Kenapa? Karena yang dipimpin orang baik. Tapi sekarang kalian kayak apa? Ya, sehingga seperti ini terjadi gini. Oleh karenanya seorang khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika itu mengatakan, ya, insofuni, ya, kalian tuh harus adil kepada saya. Kalian tuh pengen memiliki pimpinan ibaratnya berhayal, pengen punya pimpinan kayak Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan kalian juga jauh dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Kalau kalian pengen menjadi pimpinan, mendapatkan pimpinan seperti itu, ya kalian juga harus melakukan seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi di sini mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasi, meskipun kalian dipimpin seorang budak, ya. Budak ini kan tidak mungkin jadi pimpinan, jamaah yang dirahmati Allah. Artinya nggak mungkin kemudian jadi pimpinan. Tapi kenapa di sini kemudian dikatakan seperti itu? Ya. Kriteria pimpinan
kita sudah tahu yang jadi pimpinan itu harus orang yang merdeka, harus kemudian memiliki wawasan, harus kemudian muslim, harus kemudian sehat, harus kemudian qawiyul amin, kuat dan juga amanah. Jadi merdeka, Islam, ya, kemudian memiliki wawasan, kemudian dia juga sehat, kemudian dia juga amanah, kemudian juga dia kuat. Nah, ini budak kok bisa menjadi pimpinan? Maka di sini ada isyarat faidah, meskipun, dan ini juga mendebat orang-orang yang mengatakan kalau ini caranya pemerintahan salah, nggak usah kita taat, caranya tidak Islami kok kemudian kita taat pemerintah. Tidak. Ini mengisyaratkan kalau seumpama ada budak yang tidak berhak jadi pimpinan, kok kemudian bisa diangkat menjadi pimpinan dan de facto diakui jadi pimpinan, kita tetap harus taat. Artinya berarti cara pemilihan ini salah, cara milihnya ini salah. Oh, budak kok jadi pimpinan. Tapi kalau seandainya bisa kemudian muncul dia jadi pimpinan, sudah diakui, sudah disestempel, sudah kemudian disahkan, ya tetap harus kemudian kita taati, kita patuhi. Makanya Ahlussunnah mengatakan kalau seandainya cara-caranya pertama itu salah, itu ibaratnya darah gitu, yang haram. Tapi kalau sudah jadi maka ibaratnya hati. Darah itu dari hati itu dari darah, ya. Jadi ya seperti itu. Meskipun kalau sudah, ya meskipun budak, tapi kalau sudah jadi maka harus kita taati. Maksudnya meskipun tata cara pemilihannya itu tidak sesuai dengan syariat, tapi kalau sudah menjadi maka hasilnya itu wajib kita taati dan akui. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya siapa yang diantara kalian nanti masih hidup setelahku, maksudnya Nabi, fasayarah ikhtilafan katsira, akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak, ya, akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Dan ini masa depan, artinya Allah memberikan di sini, ya, pengetahuan kepada Nabi tentang masa depan, dan itu tidak semuanya karena Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Nabi hanya diberitahu sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an jelas Nabi diperintahkan mengucapkan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, hai Muhammad, gak ada yang tahu, baik itu yang di langit, baik itu yang di bumi, perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diberitahu oleh Allah, hai Muhammad, ibaratnya, sehingga Nabi kemudian mengucapkan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sahabatku, siapa di antara kalian yang nanti masih hidup akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jadi ini bukan terawangan, ini bukan ramalan, tapi ini Nabi diberitahu oleh Allah sebagian ilmu gaib, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi enggak ada perbedaan. Tapi ketika Nabi tidak ada, muncul perbedaan, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat ketika pulang perang, ya, Ahzab. Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadun, jangan ada yang sholat kalian semuanya, illa itu kecuali fi Bani Quraidah, di kampung Bani Quraidah. Sahabat diwasiatkan Nabi, jangan kalian sholat asar, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Maka mereka jalan, ternyata sampai di pertengahan jalan sudah masuk waktu sholat asar. Sebagian mengatakan, ayo kita sholat asar. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Tadi Nabi itu memerintahkan gitu supaya kita itu jalannya cepat, dan ternyata prediksinya salah. Supaya kita itu jalannya cepat dan kemudian nyampe di Bani Quraidah sebelum asar dan sholat asar di sana. Ternyata prediksinya salah. Sekarang kita ternyata belum sampai dan sudah sholat asar, sudah masuk sholat asar, maka kita sholat. Sebagian lain tidak. Nabi memerintahkan kita jelas disuruh sholat asar di mana? Di Bani Quraidah. Terjadi perbedaan. Kenapa? Karena tidak ada Nabi. Begitu ada Nabi, selesai nggak perbedaannya? Selesai. Maka setelah kematian dan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi setelah meninggal, dan ketika itu masih ada sahabat senior
masih ada sahabat-sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib. Terjadilah di situ kebid'ahan, perbedaan, yaitu bid'ahnya orang-orang Khawarij, yang mereka itu kemudian keluar dari pemerintahan yang sah. Mereka memberontak sebagaimana larangan Nabi di dalam hadis ini dilarang. Dan Nabi juga mengatakan, nanti kalau saya sudah meninggal dan kalian masih hidup, akan ada orang-orang yang kemudian melakukan seperti itu, perbedaan. Dan ini yang diwanti-wanti Nabi terjadi kapan? Ketika Nabi sudah meninggal dunia, dan itu dekat dengan kematian Nabi. Ali radhiyallahu anhu masih ada. Ketika sahabat junior masih ada, seperti Abdullah bin Umar, di situ ada mulai lagi bid'ahnya Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ngurusi takdir. Semuanya ini terjadi adalah kehendak manusia. Semua terjadi dengan kehendak manusia. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya beritahu kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri kepada mereka, mereka juga berlepas diri kepada saya. Dan beritahu kepada mereka bahwasanya ibadah mereka wajib ataupun sunnah tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka percaya bahwasanya takdir ini Allah yang mengurusnya. Ya. Terjadi seperti itu. Padahal ini masih tidak jauh dari masa peninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada zaman kita, 14 abad setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak sekali perbedaan, banyak sekali kelompok-kelompok. Ya. Nah, Nabi ketika memberitahu jamaah dirahmati Allah, fa innahu man ya'ish minkum, bahwasanya siapa yang di antara kalian itu masih hidup nanti akan melihat perbedaan, pertikaian yang banyak. Nabi tidak hanya memberitahu fitnah. Makanya kita jangan suka kemudian menakut-nakuti memberitahu fitnah tanpa ada solusi. Nabi tidak hanya memberitahu fitnah yang akan ada, tapi juga Nabi memberikan solusi, memberikan obat. Apa itu obatnya? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Kalau kamu nanti hidup kok melihat banyak pertikaian, perbedaan, ambil sunnahku. Ambil sunnahku, ya. Kalau kita ingin selamat dari tengah-tengah pertikaian, kita kalau ingin selamat dari banyaknya perbedaan, kalau kita ingin menjadi kelompok yang an-najiyah, kelompok yang selamat dari 72 kelompok lain yang kemudian tidak selamat, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati, kalian ambil sunnatku, ya. Ajar, ya, pelajari baik-baik sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini, dan sunnah Nabi itu apa sih? Sunnah Nabi adalah manhaj. Sunnah Nabi adalah jalan, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keyakinan akidah yang benar yang kita imani, maupun amalan-amalan yang merupakan amalan-amalan ibadah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik itu perkataan Nabi, tindakan Nabi, apa yang kemudian Nabi biarkan ketika dilihat oleh Nabi, itu adalah sunnah. Dan alhamdulillah itu tercatat dengan rapi, terbukukan dengan detail, yang kita bisa pelajari. Kita tidak mungkin bisa mengetahui sunnah yang bisa kita jadikan obat, yang bisa kita jadikan solusi dikala kita berada di tengah kancah perbedaan, kecuali kita mengetahui sunnah. Bagaimana kita bisa mengetahui sunnah kalau kita tidak mau mempelajarinya? Ya, maka kita pelajari sunnah dan kemudian kita berusaha mengamalkan, ya. Dan agama Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya karena Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an, dan di situ ada sunnah Nabi yang mana tercatat dan terbukukan dengan bagus. Kita bisa pelajari, ada ya sahih, ada kitab-kitab sahih, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab sunan, ya, sunnah Tirmidzi, sunnah kemudian An-Nasa'i, dan sunnah Ibnu Majah, sunnah-sunnah yang lainnya, ada musnad, ada kemudian yang lainnya, terbukukan, tinggal kemudian kita pelajari. Dan Nabi setelah itu mengucapkan wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Sunnahnya Ali apa? Sunnahnya Utsman bagaimana? Sunnahnya Umar bin Khattab. Kita ya diajak oleh Umar bin Khattab untuk menghidupkan sholat tarawih yang tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sholat 3 malam.
Kenapa? Karena takut nanti diwajibkan. Setelah ketakutan itu hilang, maka Umar bin Khattab mensunnahkan, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Ini sunnahnya. Termasuk adzan, sunnahnya Utsman bin Affan. Adzan ketika sholat Jumat, adzan pertama, disunnahkan oleh Utsman. Kita pakai boleh nggak? Boleh saja. Di Saudi juga biasa adzan untuk mengingatkan, untuk mengingatkan kalau sudah waktunya sholat duhur atau waktunya sholat Jumat itu sudah dekat, ya. Untuk mereka yang di pasar supaya bersiap-siap. Dan ini juga termasuk bagaimana sih jual belinya para sahabat, bagaimana sih cara ibadahnya sahabat, bagaimana sih sahabat itu berakidah, itu juga terbukukan, tercatat dengan rapi di kitab-kitab al-musannafat. Ada namanya Musannafat Ibnu Abi Syaibah, ada Musannafatnya Abdul Razak. Itu kita bisa buka, kita bisa pelajari supaya kita ngerti apa sih sunnahnya Khulafair Rasyidin. Dan Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajidi, gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, tidak hanya dengan gigi depan. Kalau gigi depan mudah untuk kemudian bisa lepas, tapi gigit dengan gigi-gigi yang ada di belakang, gigi-gigi geraham. Artinya betul-betul pegang sunnah itu. Jangan gara-gara dunia kau lepaskan. Jangan gara-gara sedikit manfaat yang kamu dapatkan engkau kemudian lepaskan. Jangan gara-gara sedikit kemudian engkau diintimidasi, engkau ditakut-takuti, kemudian engkau lepaskan sunnah-sunnah itu. Sabar dalam menggigit sunnah, sebagaimana kita menggigit tali dengan gigi geraham. Subhanallah, itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, Nabi juga mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena perkara-perkara baru itu merupakan bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Ini yang mengatakan siapa? Nabi. Nabi mengatakan itu dengan fasih. Siapa sih yang lebih fasih dengan Nabi? Tidak perlu ditakwil-takwilkan. Masih ditakwilkan. Itu kan kul di sini bukan semua. Sebagian saja, sebagian saja. Nabi mengatakan setiap bid'ah di sini sesat. Maka kita ikuti perintah dan larangannya Nabi. Iyyakum, jauhi kalian perkara-perkara yang baru. Kita sudah pernah membahas tentang masalah bid'ah. Kemudian kaidah bid'ah itu kayak apa? Contohnya kalau Nabi SAW tidak melakukan karena di situ ada halangan, ada halangannya. Maka kalau halangan itu hilang, boleh kita lakukan. Itu tidak bid'ah. Contohnya tadi, Nabi tidak sholat tarawih. Bisa nggak Nabi melakukan? Bisa. Tapi kenapa tidak lakukan? Karena ada halangan. Halangannya apa? Katanya Nabi kalau sholat tarawih takutnya nanti diwajibkan. Begitu Nabi meninggal, tidak ada lagi wahyu, maka nggak mungkin diwajibkan, maka kita hidupkan. Tapi kalau ada satu amalan yang Nabi mampu mengamalkannya, tapi tidak diamalkan, tidak ada halangan, bisa menyuruh, bisa Nabi lakukan, tidak ada halangannya, dan ada pendorongnya. Ada pendorongnya. Apa pendorongnya? Manfaat. Contohnya adzan ketika Idul Fitri. Adzan ketika Idul Fitri dilakukan Nabi apa enggak? Tidak. Ada Nabi bisa nggak kira-kira? Bisa. Nggak ada penghalangnya? Bisa. Ada nggak pendorongnya? Ada. Apa? Untuk memanggil orang-orang supaya datang ke tempat sholat karena sudah dekat waktunya. Tapi tidak dilakukan. Kok kemudian ada yang melakukan? Maka ini bid'ah. Itu perkara-perkara bid'ah. Jauhi. Jauhi jamaah dirahmati Allah. Dan ini wasiat Nabi. Nah, wasiat Nabi ini mari kita kedepankan daripada wasiat orang-orang selain Nabi. Meskipun sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, semahir apapun dia, tetap derajatnya dia di bawah Nabi SAW. Sedangkan Nabi mengatakan iyyakum wal muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Jangan kemudian malah kita kemudian seakan-akan kita itu bid'ah, sedikit lagi bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sehingga kita sudah benci duluan, Padahal ini loh yang mengucapkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan di dalam hadis Aisyah yang pernah kita bahas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Subhanallah, kalau seperti ini, ya, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada urusannya, tidak ada perintah dari agama kita, maka tertolak. Kasihan yang kemudian diperintahkan untuk mengamalkan itu sedangkan gak ada dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Amilah mengamalkan, nasibah capek. Udah beramal capek. Nasibah itu kata ulama lughah itu kalau kita nggak pernah kerja, ternyata kerja keras, besoknya pegel-pegel. Itu nasibah. Beramal yang luar biasa capek, tapi hasilnya apa? Tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api yang dinyalakan. Subhanallah. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat orang yang berada di gereja ketika di Palestina itu, ya, orang-orang di gereja itu ada yang kemudian naik ke sana, naik ke sini, kemudian ya menyembah ke salib, bawa lilin, itu menetes air matanya. Ya, menetes. Kemudian dipegang pundaknya oleh Aminu hadhil ummah, Ubaidah bin Abi Jarrah, ya. Dikatakan, "Wahai Umar, wahai khalifah, itu kan orang Nasrani. Itu kan orang Kristen. Kenapa engkau sedih?" Dijawab, "Milatun nasibah. Tasla naron hamiyah." Begitu juga kita kaum muslim. Kalau kita juga mengamalkan satu amalan yang memang amalan itu tidak diperintahkan oleh Allah, amalan-amalan yang baru, perkara-perkara yang baru, kemudian kita amalkan sedangkan gak ada dalilnya, ya amilatun nasibah. Makanya Nabi ketika melihat ada sahabat yang melakukan tata cara ibadah yang tidak benar, Nabi tegur. Nabi suatu hari melihat ada seorang yang puasa, nazar puasa, dan dia melakukan puasa di tengah terik matahari dan berdiri. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi kemudian membiarkan dia? Oh, dia nazar. Enggak. Nabi langsung ke situ. Nabi kemudian beritahu kepada dia, kamu jangan berdiri dan kamu jangan di terik matahari, tapi kamu ya berteduh, puasa lanjutkan. Puasa ibadah lanjutkan. Tapi jangan kemudian berdiri dan kemudian di tengah terik matahari. Ini yang tidak benar, ya. Di antaranya lagi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Idul Adha, ya, Nabi mengatakan hari ini Idul Adha, ya, dan menyembelih korban itu setelah sholat. Ternyata Barok bin Azib itu memiliki paman. Nah, pamannya itu menyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha. Apakah kemudian Nabi membiarkan saja? Menegur. Takutnya nanti semua orang melakukan seperti itu, nah itu bid'ah, perkara yang baru. Maka Nabi mengatakan, syatuka syatul lahm. Ya, kambingmu itu kambing daging yang biasa, bukan kambing untuk Idul Adha. Ya. Ini yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan. Kalau ada kemudian ya orang yang beribadah dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dengan tata cara yang lain, dengan tata cara yang tidak sesuai, Nabi ingatkan. Kenapa? Jangan sampai menjadi bid'ah. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat ada sekelompok manusia yang membuat halaqah berputar, kemudian mereka berzikir bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Apa yang dilakukan oleh, apa yang dikatakan oleh ya imam atau yang dilakukan oleh, yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan cepatnya kalian itu berubah, ya, cepatnya kalian itu berubah, padahal ini loh baju-baju Rasulullah masih ada, bejana Rasulullah masih ada, masih terjaga dengan bagus. Kenapa kalian begitu mudah berubah? Maka apa yang dikatakan oleh mereka yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud? Mereka kemudian mengatakan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Daripada kita ngantuk, lebih baik kita zikir bersama-sama. Kemudian kita zikirnya dipimpin dengan suara, paduan suara, dengan enak, subhanallah, kemudian ditirukan lagi. Itu kan yang ngantuk gak jadi ngantuk, yang gak nangis jadi nangis. Maka apa yang dikatakan oleh ya sahabat yang mulia ini? Dia mengatakan, wakam min muridil khairi la yusibhu. Dan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak nyampe di kebaikan itu. Dia niatnya baik. Bid'ah itu siapa sih yang enggak memandang baik, yang melakukan memandangnya yang baik. Makanya perlu kemudian kita pelajari, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari
hadis yang panjang ini, ya, pendek sih tapi penjelasannya panjang, dan yang bisa kita ambil ya dari faedahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kebiasaan memberikan mauidhah ya untuk sahabat-sahabatnya, meskipun tidak setiap hari setelah subuh, tapi ya beberapa kali dalam satu minggu. Kemudian di antara faedah juga bahwasanya ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya memang lembut ya, dan mereka betul-betul menangis ketika mendengarkan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mengingat akhirat dan mengingat ya surga dan neraka. Kemudian pentingnya wasiat takwa senantiasa diulang-ulang untuk kemudian berwasiat dengan wasiat takwa. Kemudian di antara faedah pentingnya kita untuk senantiasa taat kepada waliul amr. Selama kita diperintahkan kepada yang baik, yang ada maslahatnya, yang tidak kemudian bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah diperintahkan jangan sholat, ya tidak perlu kita taati ya. Selama kita masih diperintahkan yang baik, dan itu termasuk pimpinan yang muslim, tidak sama dalam riwayat hatta sampai betul-betul terlihat kufur bawahan, betul-betul kufur, betul-betul tidak Islam lagi, ya tidak pernah sholat ibaratnya sampai nampak. Nah itu baru boleh mengangkat, dan ada syaratnya. Kalau mau mengangkat senjata, kita jumlahnya memang benar banyak, kemudian persenjataannya juga sudah lengkap, dan ada holabatudon, betul-betul prasangka dia itu bisa menang karena sudah siap. Tapi kalau itu tidak bisa, tetap kita akan kalah. Maka meskipun tidak muslim, tetap kita perlu kemudian taat. Selama kalau kita tidak taat itu madharatnya lebih besar. Kalau kita taat madharatnya lebih kecil, maka kita tetap diperintahkan taat. Kemudian untuk menghadapi perbedaan ya ikhtilaf, itu solusinya adalah kita kembali kepada sunnah, baik itu sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyina min ba'di. Dan kita diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terjerumus atau terjebur ke dalam perkara-perkara yang baru. Itu ya poin-poin yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.